no shine at all. Ini bedak tuh enak banget buat touch up guys. First impression super matte, super duper matte. Aku paling suka di antara tiga ini adalah si Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel aku, Kiara Leswara. Hari ini aku mau ngasih kalian battle dari 3 jenis bedak padat yang aku sudah lakukan di minggu lalu. Jadi aku udah wear test 3 hari untuk kalian menggunakan bedak-bedak ini. Tapi memang baik lagi, di setiap orang itu setiap produk akan berbeda hasilnya, karena skin condition kita semua beda-beda dan environment kita juga beda-beda. Jadi please keep that in mind ya. Dan sebuah disclaimer, this video is not sponsored by anyone. Jadi ini pure karena aku ngeliat banyak banget kalian yang suka nanyain di DM, di komen mengenai hal-hal ini. Seperti apa kira-kira hasil battlenya? Jangan lupa di like dulu dan di subscribe dan nyalain tombol notifikasinya. Sudah? So ya, sekarang without further ado, let's get started. Hello guys, so hari ini aku mau day 1 mencoba salah satu bedak, yaitu si Luxe Crime. So kita bikin pakemnya aja. Untuk base-nya aku akan pakai primer dari Peripera Ink Lasting, dan untuk foundation aku akan pakai Matte and Poreless dari Maybelline Fit Me. Nah bedaknya itu akan aku ganti-ganti, ada si Luxe Crime, ada si Rose All Day, sama ada si BLP. Oke, kita pakai foundation dari brand lain juga aja yang tidak sama brandnya dengan tiga-tiganya. Akan sama nanti sama 3 hari ini hari pertama aku cobain, aku akan pakai foundation dan primer yang sama, lalu akan aku pakein dengan bedak yang berbeda gitu ya pemirsa. So aku bakal pakai primer di seluruh muka aja, karena kalau misalnya cuma di T-zone atau gimana, aku takutnya ntar nggak merata, agak susah nge-reviewnya nantinya. Nggak begitu tebal, nggak begitu tipis, just the perfect amount. So aku akan pakai foundationnya, this is a Fit Me 120. So foundationnya udah kelar, bagus banget ya hasilnya. Concealer, time for the powder. So bedaknya kita pakai Luxe Crime. Sekarang itu pukul 9.43 ya. Dan aku akan coba ngeset pakai puff yang datang dengan dia. Aku pakai shade yang buttercream guys. So now udah all set ya makeupnya, matte banget, no shine at all. Sebelah sini emang kayak aku agak miss tadi pakai concealernya. Jadi semua udah rapi. Aku akan selesaiin makeup aku. I will be right back. Okay, so the makeup is done. Aku mau pakai setting spraynya. Dan ini hasilnya untuk sekarang ya, seperti ini ya. Nah, bagaimanakah ketahanan dia nanti? Kita nggak tahu ya. Lihat dulu, and nanti aku cekin ke kalian. Sekarang 10.22, and ya, biarkan aku beraktivitas dulu ya guys. Oke guys, so ini aku mau cekin ke kalian sebelum aku wudhu ya. Aku mau kasih lihat dulu sebelumnya. Minyaknya masih minim banget ya, mungkin karena aku juga full indoor. Di hidung aja nih udah mulai sedikit banget, aku coba lihat ya. Pipi sih masih nggak ada minyak sama sekali, jidat juga kering. Yang berasa mulai ada kayak minyak-minyak kayak gitu sih, kayak di hidung sedikit banget. Bahkan kayak cuman ngeliat kayak agak sedikit copot-copot aja sih, nggak yang berminyak banget. Ini kok kalian lihat kayak minim sih, tapi memang kayak udah mulai agak mengkilap aja, jadi belum yang kayak berminyak sampai kayak komedo-komedo kelihatan gitu. Under eyes masih lumayan. Tadi sini emang aku belember gara-gara tadi kemasukan bulu mata, terus akhirnya berair gitu. Ini akan kita coba bawa sholat dulu bentar ya. By the way ini jam 13.17 ya guys. Oke guys, so sekarang jam 15.37, udah beberapa jam ya aku pakai ini, dan aku kayak udah mudahan ini tidak pakai touch up. Tadi aku wudhu sekali, kamu bisa sendiri. Hari ini memang aku kegiatannya, dan memang setiap hari sih selama di rumah aja ini kegiatannya ya udah di indoor ya, nggak di outdoor sama sekali, dan juga di ruangan ber-AC. Jadi makanya produksi minyaknya juga nggak terlalu banyak. Bisa sendiri di sini. Alisku sudah bubar jalan karena tadi pakai brow wax, dan kalau kena air tuh udah kayak goodbye banget. Di sini kayak nggak patchy sama sekali ya. Sini juga concealernya masih nutupin, maksudnya kayak masih dikunci sama bedaknya, meskipun emang teksturnya nggak bisa dihilangin. Kalau misalnya in real life, jadi kayak ada sheen ya di sini, udah kelihatan ada kayak kilapnya sedikit, tapi tidak berminyak. Jadi kalau aku pegang gini tuh dia nggak ngeluarin minyak atau gimana, nggak licin gitu loh. Karena aku ngerasain banget kalau misalnya makeup aku lagi kayak gitu tuh pernah banget gitu. Dan menurut aku dia ngeset si foundationnya dengan sempurna ya, jadi kayak nggak
cracking, nggak juga yang kayak pecah-pecah gitu, nggak kayak dempul juga. So it looks like skin dan it doesn't feel heavy at all. So ya, aku nggak sabar bandingin sama bedak yang lainnya, and I'll see you guys besok. Okay, so this is the day 2 of our trial. Aku hari ini mau pakai bedaknya, cobain si Rose All Day jam 14.27. Seperti sebelumnya, kita pakai primer, foundation semua sama. Foundation. Nah, terus ini mau aku set pakai si bedak yang mau kita coba, which is ini Rose All Day. Aku pakai shade yang light. Setelah pecah akhirnya beli lagi. Nah, seingat aku dia tuh nggak ada coveragenya sama sekali dan tidak mengklaim demikian juga. Jadi mari kita coba. Ini bedak tuh enak banget buat touch-up guys, dan buat ngeset gini. Tapi kalau foundationnya udah super dempul ya, pakai ini tuh seingat aku sih enak banget karena dia tuh nggak bikin kayak terlalu dempul gitu loh. Coveragenya tuh nggak yang two-way cake gitu kan, biasanya dia kan compact powder aja. Oke, so ini dia hasilnya. Hasilnya matte ya, tidak glowy, tidak satin, dia matte. Ini belum pakai setting spray. Ini jam 14.35. Aku mau selesai makeup dulu and I'll be right back. Oke, makeupnya hari ini warna-warni ya, dan aku pengen ngeset sama pakai si Envy Green. Oke, so sekarang makeupnya udah selesai. Sekarang 15.08. Ini tuh dia soft matte finish klaimnya, dan ini aku udah pakai setting spray yang sebenarnya dia itu hydration. Dia emang gak yang super glowy gitu sih, tapi dia harusnya nge-hydrate, dan ini tuh masih matte. Hasilnya bener masih matte. Ini cuma highlight doang. Ini aku mau kasih kalian zoom in-nya. Kayak gitu ya. Jadi sekarang aku mau beraktivitas dulu. Aku mungkin pakai ini sekitar mungkin nanti sampai jam abis maghriban atau lebih gitu ya. Karena sebenarnya juga hari ini udaranya tuh mendung ya guys. Jadi nggak akan panas, nggak akan keringetan juga, dan aku indoor. Tapi ya udah, nanti aku coba update ke kalian gimana hasilnya. And ya, stay tune terus. Halo, ini udah jam 19.51. Jadi udah pakai dari jam 3 sore tadi sampai jam 7 malam. Dan ini hasilnya. Dadah. Nah, ini aku sudah wudhu 2 kali ya. Tadi berarti pas sholat asar sama pas sholat maghrib. Ini nah, jadi kalau kesimpulan aku untuk ukuran bedak, dia tuh nggak ngeklaim yang kayak awet berjam-jam atau gimana, tapi ini awet. Aku tidak touch up sama sekali, dan ini kamu masih bisa lihat nggak sih, no shine at all, juga nggak berasa lengket sama sekali. Sesuai dengan namanya, itu bener-bener realist lightweight, jadi bener ringan. Paling yang area yang udah agak-agak copot-copotnya adalah yang di hidung. Nah, tapi menurut aku ini wajar karena hidung itu kelenjar minyaknya banyak gitu loh. Kalau di aku minyakan banget biasanya, ini nggak minyakan. Menurut aku oil controlnya oke banget ya, meskipun aku yang mostly indoor sih hari ini ya. Oke lah ya hitungannya. Nanti aku bakal update lagi ke kalian next powdersnya, which is di BLP, and ya, nanti kita lihat final verdictnya gimana. Halo guys, sekarang jam 10.31. Kali ini BLP dan same primer. Aku bener pakai semuanya sama kok pokoknya. Okay, now it's time for the product that we've been waiting, yaitu si BLP Compact Powder. Nah, sebetulnya aku udah buka yang light beige, however, pas aku lihat lagi kok agak kuning ya warnanya di aku pas aku coba waktu itu di Instastory ya kan, kalau kalian ada yang follow aku dan mungkin nonton. Nah, tapi coba kita buka yang ivory ya. Nah, ini 2 ini sih kayaknya nggak bakal masuk kalau misalnya yang light beige aja agak kegelapan. Jadi yang medium beige sama beige nggak akan aku buka dan akan aku giveaway buat kalian. So this is the ivory. Aku pikir ivory-nya pink banget, ternyata enggak juga sih kayaknya. This is light beige, this is ivory. Kayaknya tuh bagian luar muka aku pakai light beige deh, terus bagian dalamnya pakai ivory. Kayak harus gitu supaya sempurna. Yang ivory guys.
Nih jujur muka aku lagi agak kering ya guys, karena aku lagi pakai retinoid, ada palen, jadi nggak tahu nih gimana nih. Nih ya, sekarang jam 10.39 ya. Suatu usaha. First impression super matte, super duper matte. Aku selesai dulu makeup aku, and aku bakal balik pas pakai setting spray seperti biasa. Wait ya. Oke guys, so sekarang saatnya kita set semuanya pakai setting spray. Sama setting spraynya Invigrade. Okay, so the setting spray has set. Sekarang jam 11.02 and yep, this is how it looks like. Sorry banget ya, mukaku tuh lagi banyak jerawat yang kayak selesai matang, ngerti gak sih? Jadi kayak dia baru selesai pemulihan gitu, jadi masih kayak ada scarsnya gitu dan kulit-kulit matinya gitu loh. Jadi makanya teksturnya lagi nggak banget. Jujur ini first feelingnya sih, first impressionnya kayak agak mirip sama kemarin pas pakai si Rosy, cuman aku nggak tahu nih. Aku pengen lihat lagi ntar di kamera gimana hasilnya. Super matte ya, dan ini udah padahal pakai setting spraynya lagi-lagi yang sama nih, hydration ya, tapi dia emang nggak yang kayak bikin lengket. Dia tuh kayak lebih ke air tipis gitu loh. Yaudah kita lihat aja gimana ketahanannya. Nanti aku cekin ke kalian lagi, and I will see you guys later. Bye bye. Oke guys, hello. Sekarang sudah berbeda ya kerudungnya karena aku udah ganti baju dan lain-lain, tapi tidak ganti makeup. Dan sekarang sudah jam 18.39. Sudah lewat dari 6 jam kayaknya. Saya harus segera hapus makeup ini. Dari segi oiliness, aku tidak melihat ada oily sama sekali ya, malah masih matte banget sih. Coverage ini udah main hilang, tapi salahin aja jerawat gue karena emang lagi bertekstur banget. Aku udah wudhu 3 kali berarti. Ini coba aku pengen sambil lihat di kaca zoom ya. Area hidung udah pada mulai copot, dan ini karena kulit aku lagi agak kering ya, nggak mulai kiki juga nih bawah mata yang aku set pakai bedak itu. Terus kayaknya emang harus di skin prepnya harus jangan pas lagi bertekstur gini sih, karena tekstur kelihatan banget. Kalau aku nggak pakai studio gini kan lampunya nih bikin segala jenis pori-pori dan segala hal yang ada di muka aku tuh kayak kelihatan banget kan. Jadi kayak di kaca luar tuh biasa aja gitu, lampunya tuh kayak false aja gitu loh. Tapi aku notice adalah dia nggak berminyak samsek ya, bener-bener kayak no oil gitu loh, nggak berasa minyak sama sekali juga. Oke lah ya, boleh lah ya. Nanti kita lihat final verdictnya ya. I'll see you guys. Close upnya ya, ini hampir jam 7 malam. Oke, so bedak pertama yang aku cobain di hari pertama adalah Lux Crime Blur and Cover 2-Way Cake. Nah, jadi aku bacain dulu klaim dari bedak Lux Crime ini ya. Intinya mereka itu punya soft focus powder to smooth away and cover imperfections perfectly. Instantly mattifies, jadi emang hasilnya matte. Seperti yang aku pakai di klipnya, tadi kamu bisa lihat bahwa dia memang covering ya. Jadi agak susah ngebandingin 3 ini karena sebenarnya yang 2-Way Cake tuh dia sendiri. Nah, untuk ngetes coveragenya, aku pengen taruh ini kayak gambar eyeliner gini satu garis. Tapi yang menurut aku pribadi dia coveragenya paling tinggi, dan setelah dipakai beberapa jam pun paling awet ya, karena dia 2-Way Cake guys. Jadi kalau misalnya kalian bingung apa sih Kiara 2-Way Cake itu, jadi dia itu ada 2 produk dalam satu tempat, yaitu si foundation yang mana kita tahu dia bisa kasih coverage, dan juga dia ada bedaknya yang bisa ngunci dari makeup itu dan juga memberikan efek lebih matte gitu ya. Kalau dari si coverage, menurut aku pribadi emang Lux Crime ini jelas menang ya dibandingkan dengan si BLP sama si Rosy All Day. Oke, ini udah kering ya. Jadi ini pertama Lux Crime nih. Aku pakai shade yang buttercream. Dia seperti ini. Nah, ini aku kasih Lux Crime ya. Dia segitu. Nah, terus sekarang kita bandingin misalnya sama BLP. BLP aku pakai yang ivory. Dia juga super duper smooth. Sini ya. Rosy All Day. Nah, ini aku swatch. Aku pakai yang light ya. Nah, kayaknya bisa kelihatan ya di sini coveragenya menurun kan. Yang ini tuh paling tipis coveragenya ya sih. Dan kalau kalian lihat yang si Lux Crime ini dia paling nempel, sedangkan yang lain ini bulir-bulirnya masih kayak, ya nggak kelihatan nggak, bulir-bulir tuh masih lebih ada gitu loh. Coba sekali lagi nih kamu bisa lihat ya. Ini Lux Crime ya, yang paling ujung dia nempel banget. Nah, which explains juga kenapa pas di akhir hari si yang Lux Crime itu dia masih ketutup gitu loh, masih nempel. Nah, dari segi oil controlnya dia bilang mattifies, tapi memang menurut aku dia itu mungkin baik lagi karena ada foundationnya, dia itu lumayan ada sheennya sedikit ya di T-zone-nya gitu. Jadi nggak yang berminyak, karena aku tahu hasil bedak yang nggak bisa nahan minyak yang berhasil tuh kayak keluar minyak-minyak dan bahkan kayak komedo jadi kelihatan banget. Nggak kayak gitu, tapi dia ada sedikit sheen kalau dibandingkan dengan 2 bedak yang lainnya. Claimnya shine controller, it does, tapi nggak yang super matte, which I kind of prefer that way sih sebenarnya. Aku lebih suka yang kayak gitu. Soft focus blurring effect, aku bisa bilang aku setuju
kamu bisa lihat sendiri. Bagus ya hasilnya, silk velvet matte finish. Benar, aku merasa seperti itu di muka aku dan di sini juga. Imperfections covering, it does. Tapi kalau bagi aku yang sangat-sangat parah bekas-bekas jerawatnya dan sangat deep ya, itu dia nggak yang sempurna nutupinnya. Tapi kalau kamu itu punya bekas jerawatnya tipis-tipis, lucu-lucu dikit aja, beda-beda uneven skin tone, itu nutup. Sejujurnya dinutup. Dia juga mengandung squalane, karena yang lainnya juga mengandung squalane. Kalau dia nggak ditulis sih kayaknya di ininya. Ini aku baca di ingredients listnya aja, jadi bukan yang kayak disebutin di klaimnya gitu loh, ngerti gak sih? Dari segi sponge-nya, kalau si Lux Creme ini dia just a regular sponge sih, dia tipis gitu. Dua sisinya sama, teksturnya kalau menurut aku sih sama ya. Aku sukanya dia itu naruh sponge-nya di sini, jadi terpisah dari si bedaknya, dan juga di bawah sponge itu kalau kamu perhatiin ada jaring-jaring sehingga sponge itu punya ruangan bernafas ya. Packaging wise very artsy, very anak muda, ada lukisan-lukisannya Lux Creme banget dan bentuknya paling beda dibandingkan compact powder lain, dan ini tipis juga. So I would say this one is very good. Kalau si Lux Creme itu dia di 129.000, ukurannya itu 8,5 gram. Untuk yang hari kedua, untuk yang rose all day, pas sudah lahir itu check-in, kamu bisa lihat merah-merah udah kelihatan banget karena dia itu tipis, tidak ada coveragenya dan gak ada foundationnya. Jadi memang dia kalau aku lihat lebih gampang ngeliatin hasil kulit aku yang flaking. Kan aku tuh lagi pakai retinoid, tapi kalau pas yang hari kedua ini makin kelihatan, agak lebih kelihatan karena dibandingkan sama yang tadi Lux Creme, karena dia tidak ada coverage. However, memang dari segi rasa di muka aku pas aku pakai itu enak banget. Dia bener-bener judulnya The Realest Lightweight Compact Powder. Dia bener-bener enteng, gak keganggu. Ini aku pakai ingat banget nih dari agak siang sampai malam ya, jam 7-an gitu. Aku ingat aku ngonten seharian dan itu nggak ganggu. Aku juga nggak touch up dan sama sekali kayak ya udah fine aja sih. Cuman emang dari segi coverage udah copot-copot gitu ya. Dari segi coverage juga di sini tuh dia tidak mengklaim ya ada coverage apapun, dan memang kalau yang aku rasain dia tidak ada coverage ya. Dia benar-benar kayak ngasih kayak warna sedikit aja gitu dan lebih ke teksturnya kelihatan lebih smooth ya. Nah, yang menarik itu sebenarnya dia dari packaging dan si sponge-nya. So, ini kayak udah bulat kayak compact powder, ada kaca, terus dalamnya ada sponge dan di sini tuh ada kacanya gitu. Untuk sponge-nya sendiri, si rose ini paling berbeda karena dia tuh ada sisi berbulunya. Kalian kelihatan gak ya? Nih, sisi berbulunya. Jadi kayak bludru, bener-bener kayak bludru, dan ada juga sisi yang kayak sponge biasa. Bedanya gimana? Ini kalian akan dijelasin di sini. Dia itu yang fluffy itu untuk yang coverage-nya tipis. Jadi kalau mau lebih tipis kelihatan lebih natural. Tapi kalau misalnya mau pakai sponge, itu dia akan menghasilkan coverage yang lebih tinggi kayak gitu. Aku tuh pakai warna light, it fits me perfectly. Kalau kamu di bawah aku warnanya lebih kuning, cobain medium karena aku waktu itu cobain medium kekuningan banget. Dari segi kuantitasnya dia itu 9,5 gram, harganya 175.000. Oke, so BLP. Kalau BLP itu di ininya dia itu vegetable squalane oil, UV protection, non-comedogenic and dermatologically tested. Soft focus technology, buildable medium coverage and matte finish. Yang menarik adalah dia itu tidak mengklaim dia itu powder foundation, tapi dia mengklaim bahwa dia itu punya buildable medium coverage. Berarti dia dari medium, dia bisa di kamu build up. Tapi dia nggak ngeklaim ini ada foundation ya guys gitu. Dia makanya emang kalau dari segi coverage-nya dia tuh lumayan tinggi juga. Tapi yang tadi aku bilang kalau si Lux Creme itu dia nempel banget. Kalau sini tuh dia masih kayak ada butiran-butirannya gitu. Dan aku mau coba lihat juga klip aku ya terakhir pas pakai dia. Yang bawah mata dia ngeset dengan sempurna, maksudnya kayak coverage-nya masih rapi ya kalau concealer tebal. Cuman karena mungkin yang pipi aku concealer kurang tebal, jadi dia udah copot-copot. Tapi harus diperhatikan bahwa ini tuh kayak matte banget. Makanya pas yang bawah mata ini agak kayak pas agak gerak dia kayak agak kelihatan keriputnya gitu karena saking matte-nya. Paham kan maksud aku? Yang aku rasain memang dia itu bener-bener matte sih. Jadi seharian tuh nggak keluar minyak sama sekali gitu. Packaging wise very BLP ya, clean, warna nude gini. Terus ada kacanya, ada bedaknya, dan ini ada sponge-nya di bawahnya. Nah, sponge-nya ini sendiri sebenarnya style-nya mirip kayak sponge-nya Lux Creme yang nggak ada bedanya. Maksudnya kayak atas bawah tuh sama-sama sponge. However, dia itu lebih gembul ya, lebih membal. Aku suka banget justru karena jadi pas aplikasiin tuh jadi lebih apa ya, lebih mudah ngeblendnya. Nah, ini perbandingannya, ini sponge Lux Creme, ini sponge BLP gitu ya. Jadi beda kan, tebelnya beda banget kan tuh. Terus ini harganya tadi aku lihat adalah 149.000 untuk 10,5 gram loh. Jadi dia paling gede ya, paling banyak isinya. Untuk feel-nya menurut aku si BLP ini berasa banget matte, paling matte gitu seharian, ngerti gak sih? Jadi kayak jujur kalau misalnya kamu agak kering pasti kamu ngerasa dry pakai ini gitu. Jadi level matte-nya tuh menurut aku paling tinggi dia, terus habis itu baru dia sama si
rose setelahnya. Jadi rose itu paling enteng dan paling kayak nggak berasa lah gitu. Nah jadi kalau kamu yang super oily dan kamu butuh powder yang bisa kasih coverage tipis-tipis tapi juga nggak terlalu dempul dan lightweight, jawaban kamu adalah si BLP. So menurut aku ini perfect banget buat kamu yang oily skin karena dia mattifying banget dan emang berasa matte sampai dipakai lama pun masih berasa matte gitu dan awet. Nah terus juga kalau misalnya kamu tipe orang yang kayak concern gue adalah coverage. Nah di antara tiga ini kira-kira yang mana? I think it's obvious ya, yaitu si Lux Crime karena dia ada foundationnya gitu. Dari segi mattifyingnya dia mattifying tapi memang dia tidak se-mattifying si BLP ini. Kalau kamu ngincer coverage kamu ambil ini. Sedangkan kalau kamu itu nyari bedak yang super duper ringan dan natural hasilnya dan kamu cuma butuh kayak yaudah gue pengen ngeset sunblock gue atau gue nggak butuh coverage, gue cuma butuh buat sesuatu buat ngeset foundation dan concealer gue tanpa ngeliat coveragenya dan super ringan tapi rasanya tapi nggak dempul juga hasilnya, I think you will love Rosé All Day gitu loh. Preferensi aku sendiri, aku paling suka di antara tiga ini adalah si Lux Crime ya hasilnya karena dia ngasih aku flawless finish. Karena saat ini kondisi kulit aku itu aku banyak banget bekas jerawatnya gitu. Tapi keep in mind that sebenarnya tiga produk ini tuh kalau dibandingkan bedak-bedak lain tuh tiga ini emang hitungannya ringan. Jadi kalau misalnya aku bilang ini paling ringan, ini emang ringan banget. Tapi bukan berarti ini sama ini tuh heavy yang kayak tebel, cakey, kayak bedak-bedak tapi bedak-bedak yang kayak agak jadul gitu. Enggak sama sekali. Tiga-tiganya keren menurut aku. Price range-nya kalau misalnya sendiri agak berbeda ya. Cuman semuanya masih di bawah 200.000. Jadi menurut aku masih make sense. Dan tiga-tiganya lucu banget kemasannya. So yeah, I guess that's it. Semoga bisa menjawab karena kan tujuan dari battle ini tuh bukan untuk menjatuhkan atau bukan untuk mencari siapa yang gak bagus atau siapa yang gimana, enggak. Tapi lebih ke aku tuh sebenarnya tujuan aku bikin battle adalah untuk ngasih tahu sebenarnya kalian tuh butuh yang mana sih, kamu tuh butuh produk apa, just to save you guys some time, energy, and also money gitu. Karena aku pribadi percaya bahwa setiap produk itu dibuat gak mungkin asal-asalan, pasti udah ada research and development yang sangat-sangat bekerja keras di balik itu semua. Jadi we have to appreciate that juga gitu loh. Cuman mungkin kalau produk itu nggak works di kamu ya emang nggak cocok aja. Jadi ya hopefully video battle ini bisa membantu kamu untuk mengenal lebih jauh produk yang kamu incar tuh kayak gimana sebenarnya. Let me know if you guys want some more down below, apa produk yang harus di battle lagi. And yeah, I guess that's all. Thank you so much udah nonton. Kayak aku pengen giveaway 2 bedak BLP yang shade-nya kurang cocok sama aku. Just check the description box down below untuk detailnya. I really hope you guys had a great time with me. Thank you so much for watching. Have a great day and stay healthy, stay at home, and stay safe. Bye bye.